Pidana 2026 kalau tidak disertai dengan perubahan KUHP dan kita tidak tahu bagaimana menggunakan undang-undang peradilan HAM berat jika memakai model masih KUHP yang lama, dan bagaimana kita mengenai peradilan-peradilan lainnya untuk bisa mengejawantahkan hukum acara yang benar. Yang paling menjadikan dari draft yang sudah dibuat ini, ada 79 kata memuat berita acara. Semua hukum acara adalah identik dengan berita acara. Sayangnya, kenapa impact hukum dari berita acara ini kok tidak didefinisikan? Semua diawali dengan huruf kecil, acaranya juga huruf kecil, dan di definisi penjelasan umum pun tidak jelas apa itu berita acara. Sementara menjadi materi pra-peradilan itu salah satunya berita acara. Sah tidaknya penyitaan itu bagaimana berita acara. Yang dimaksud dengan berita acara pasal 72 KUHP juga harus dengan persetujuan ketua pengadilan. Berita acara menyita dan menyerahkan barang bukti. Itu salah satunya. Terus saya mau ada 5 poin, ya. Yang paling utama saja saya katakan 6 poin. Hak tersangka mendapatkan atau melihat barang bukti. Coba baik di KUHP beginilah HAM itu diinjak-injak. Termasuk di rancangan ini. Kapan tersangka atau kuasanya berhak melihat alat bukti? Di dalam rancangan yang ada ini, dengan persetujuan hakim baru bisa dilihat alat bukti. Nah, terus bagaimana? Saya kira ketua kan sudah mengalami bagaimana menyusun pembelaan yang baik. Yang kita kejarkan kebenaran material. Bagaimana suatu kebenaran material kita tahu kalau kita tidak bisa kaji itu. Alat bukti hanya dilihatkan di depan meja begitu diperlihat. Bagaimana kita mau kaji itu dalam hanya lihat-lihat seperti itu? Tidak memenuhi persyaratan ilmiah, tidak memenuhi persyaratan logika umum, bahkan logika hukum. Sama sekali tidak. Harus ada akses yang benar. Tolong nanti Bapak yang terhormat di Komisi 3 ini meninjau itu. Tolong ditinjau baik, karena hak asasi dari terdakwa adalah untuk mengetahui, mendengar. Bahkan itu sebenarnya tidak hal yang luar biasa. Coba ketika kita dampingi seorang klien, jaksa atau polisi memperlihatkan, benar enggak ini tanda tangan saudara? Artinya bisa diperlihatkan. Ya, terus yang berikutnya mengenai pra-peradilan. Ini pra-peradilan ini menjadi alat atau ruang bersekongkolnya termohon pra-peradilan, hakim, entah itu jaksa, entah itu polisi sebagai termohon. Kenapa? Saya mengalami. Bisa setelah didaftar 2 bulan sudah ditetapkan siapa hakim yang mengadili, tapi tidak disidang-sidangkan. Hanya menunggu pokok perkaranya naik. Nah, sudah dibahas ini dalam artian, di dalam rumusan sudah ada, dimasukkan tidak boleh naik perkara. Kalau tidak boleh naik perkara, berarti penahanannya akan habis dong. Bisa rusak itu hukum acara. Nah, terus saya mau tawarkan satu pemikiran baru. Sebenarnya hukum pidana kita tahu adalah hukum publik. Semua undang-undang yang terkait hukum publik termasuk PT-UN menganut asas fiktif positif. KUHP juga menganut asas fiktif positif. Saya sudah tulis pasal apa yang mengatakan. Bahkan rancangan ini pun mengatakan menganut asas fiktif positif. Apa itu fiktif positif? Ketika hakim tidak memutus dalam jangka waktu yang ditetapkan, berarti dikabulkan permohonannya. Contoh apa yang ada di dalam rancangan ini yang mengatakan terjadi fiktif positif? Dia anut fiktif positif. Contoh, apabila tersangka ditahan melebihi dari batas waktu, harus dikeluarkan tanpa ada disebut perlu penetapan mengeluarkan, harus diuji di persidangan. Begitu lewat, harus dikeluarkan. Itu fiktif positif, 100% paling murni. Paling murni, tidak memerlukan tindakan hukum apapun, harus dikeluarkan.
Ini perlu dikaji supaya tidak lagi alat pra-peradilan ini menunda-nunda menjadi bancakan. Pengalaman kita itu menjadi alat permainan dan kasihan orang. Orang sudah mempersoalkan dari sebelumnya, hanya menunggu-nunggu bagaimana supaya batal demi hukum. Karena di dalam pasal 82D KUHP, apabila pokok perkaranya itu sudah disidangkan, maka gugur. Saya tahu di dalam draft yang RUU sekarang sudah diantisipasi, tidak boleh maju perkaranya. Pertanyaan saya, kalau tidak maju perkaranya, bisa juga senjata dari tersangka melama-lamakan sidang itu supaya masa penahanannya habis. Tak baik juga buat penyidik, tak baik buat jaksa. Harus diberlakukan adalah siapa yang memutus? Ya hakim. Hakimnya yang diberi sanksi. Dia harus memutus dalam tempo yang ditetapkan oleh undang-undang. Kalau tidak, berarti permohonannya dikabulkan. Itu berlaku di PT UN, itu berlaku juga di KUHP, terlaku di dalam rancangan ini. Boleh dipersingkat, ya, satu lagi. Mengenai kewajiban menghadirkan saksi, memang disebut advokat di dalam draft rancangan undang-undang. Advokat boleh memohon, bahkan memohon saksi di persidangan itu harus dengan persetujuan hakim. Kenapa mesti persetujuan hakim? Bukankah hak tersangka menghadirkan alat bukti yang bisa membebaskan dia atau yang bisa meringankannya? Kenapa pengaturan tentang ini? Sejak kita di KUHP juga ada aturan mewajibkan polisi untuk memanggil saksi yang diminta oleh tersangka. Harusnya itu lebih tegas, bukan hanya di penyidik. Ketika di persidangan, dan faktanya ketika kita minta saksi di persidangan, katakanlah pegawai negeri atau pejabat negara yang kita panggil itu, yang kita minta. Yang bersangkutan bilang, saya nggak bisa meninggalkan kantor. Paling tidak ada pintu memberi kewenangan kepada hakim atau kewajiban mengeluarkan surat panggilan sehingga yang bersangkutan berhak meminta izin dan persetujuan dari instansinya supaya bisa meninggalkan tempat kerja dan menjadi saksi. Saya kira itu akan kami serahkan nanti lebih lengkapnya perbandingan antara RUU dengan KUHP. Terima kasih, pimpinan. Lanjut Pak Hotman ya. Terima kasih. Langsung Hotman Paris. Terima kasih pimpinan Komisi 3 dan semua anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saya datang karena diperintah oleh Ketua Komisi 3 harus datang. Ya, jadi ini perintah nih, suruh datang. Kebetulan memang ada beberapa yang mau saya suarakan. Saya memang selama 43 tahun sebagai pengacara mendominasi perkara-perkara raksasa bisnis. Namun dalam 10 tahun terakhir saya sudah membela rakyat kecil di Kopi Joni dan di Hotman 911. Sudah ribuan saya tolong, entah karena panggilan alam saya nggak tahu. Saya tidak mencari popularitas karena memang saya sudah populer. Yang pertama adalah waktu saya melihat Jokowi di BAP di Polda, pengacaranya duduk di belakangnya, itu sangat menyedihkan. Pengacara duduk di belakang punggung daripada yang diperiksa. Terima kasih kepada Komisi 3 yang telah memberikan hak kepada tersangka ataupun terlapor ataupun saksi untuk didampingi oleh pengacara selama proses pemeriksaan baik penyelidikan maupun penyidikan. Mudah-mudahan itu tidak berubah. Nggak berubah kan Pak? Kalau perintah Pak Hotman nggak berubah, nggak kita rubah. Ya kalau bisa diperinci lebih lanjut, karena memang itu sangat menyedihkan. Selama ini kita antar klien ke KPK, kita disuruh diduduk kayak patung di bawah. Pak Jokowi diperiksa, pengacaranya duduk di belakang. Itu sangat tidak ada harga diri pengacara. Yang kedua, Indonesia ini menurut Bank Dunia 194 juta penduduk miskin dari 280 juta. Berarti 194 juta tidak mampu menyewa pengacara. Jadi pra peradilan itu adalah salah satu kunci utama untuk mengetes apakah KUHP dan dilaksanakan dengan benar. Namun ketentuan mengenai pra peradilan ini masih terlalu umum. Hanya sebatas penahanan dan sebagainya. Harusnya ada pasal yang jelas-jelas mengatakan bahwa salah satu alasan pra peradilan adalah apabila hak tersangka saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilanggar dan pelanggaran KUHP berhak mengajukan pra peradilan. Itu akan sangat membantu untuk rakyat miskin terutama. Ya. Yang berikutnya adalah mengenai penyelidikan maupun penyidikan.
Penyelidikan adalah ajang paling bagus bagi penyidik untuk cari rezeki. Yang datang ke Kopi Joni itu adalah kalau dia sebagai pelapor dalam penyelidikan SP2HP keluar, kasusnya dihentikan. Kalau dia sebagai terlapor langsung jadi tersangka dan tidak ada upaya hukum. Karena kalau masih dalam penyelidikan tidak ada upaya hukum, tidak boleh pra-peradilan. Pertanyaannya, apakah penyelidikan masih perlu? Kenapa nggak langsung ke penyidikan? Oke, yang berikutnya adalah penyidik dan tersangka itu nggak beda dengan penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, saling menggolkan dia punya dalil-dalil. Makanya sebaiknya dalam semua gelar perkara, dalam rekonstruksi, dalam otopsi, semuanya pengacara dikasih hak untuk ikut dengan bantuan profesional. Itu akan lebih fair, terutama waktu gelar perkara. Itu sangat perlu. Tapi yang paling saya fokus tadi itu adalah pra-peradilan itu ini terlalu umum. Justru inilah kunci daripada ngetes apakah hak daripada warga itu diinjak-injak atau tidak. Yang terakhir, sebenarnya banyak di sini titipan dari para profesor karena sudah ada tertulis. Satu lagi, Pak, hampir setiap perkara pidana, terutama yang tersangkanya berduit sampai PK, selalu ada ahli. Akan tetapi di Indonesia ini ahli tidak boleh bicara tentang fakta. Saya sudah mengikuti persidangan begitu banyak di Singapura, di arbitrasi maupun perkara pidana. Justru ahli itulah yang paling tepat memberikan pendapat analisa terhadap fakta. Dia yang tahu menerapkan teorinya terhadap fakta. Soal nanti apakah pendapatnya diakui oleh hakim itu kan haknya hakim. Jadi sekali lagi agar ditambahkan pasal bahwa ahli berhak memberikan komentar. Ini saya sudah alami langsung 10 tahun lalu di Singapura. Sekarang ini setiap orang PK mendatangkan ahli, tapi dia hanya kayak buat syair aja, ngomong no, habis itu selesai. Tidak pernah diterapkan teori-teorinya itu terhadap fakta kejadian. Itu akan lebih seru dan akan lebih mendalam mengenai kasusnya. Saya kira hanya itu aja. Tolong saya hanya fokuskan pra-peradilannya itu terlalu umum. Rakyat haknya terinjak-injak. Justru itulah kesempatan untuk menghentikan kasus. Jangan hanya soal sah tidaknya penahanan, tapi setiap hak daripada tersangka maupun saksi yang dilanggar menurut peraturan perundang-undangan ataupun yang melanggar KUHP berhak sebagai alasan pra-peradilan. Itu baru Komisi 3 menjadi pahlawan. Jangan lupa, yang datang ke Kopi Joni itu dulu-dulunya berkuasa loh Pak. Ada yang tentara, ada yang Komisi 3, ada yang DPR. Tapi ada waktunya bapak-bapak itu akhirnya pensiun. Pada saat itulah Anda tidak punya power. Pada saat itulah anak cucu saudara datang ke Kopi Joni mengemis-ngemis keadilan. Jadi kalau kalian bikin sekarang yang lengkap, Anda menjadi pahlawan. Terima kasih. Ya. Silakan. Terima kasih. Kita berikan